Keinginan. Keinginan ini biasanya orang itu kalau sudah ingin sesuatu, kejernihan pikirannya agak keruh. Dipertanyakan. Kalau sudah karep itu biasanya sudah tidak jernih lagi. Ketakutan juga begitu. Kalau masih ada yang bikin kamu takut, itu biasanya nggak jernih pikiranmu. Yang kamu pikir gimana caranya selamat gitu dok. Kadang mengorbankan banyak hal. Kuncinya sebenarnya sederhana. Kamu jadi galau karena macam-macam tadi, karena kamu pedulikan semua itu. Cara paling gampang menghadapi itu semua, ini kalimatnya Marcus Aurelius tadi, yang kaisar tadi, menurut saya bagus. Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Ya, jangan buang-buang waktu lagi debat tentang orang baik itu kayak gimana. Be one. Jadilah orang baik sudah. Nggak usah terlalu panjang diskusinya. Kalau tentang jadi orang baik, kamu nggak usah tanya, orang baik itu kayak gimana sih pak? Gini baik enggak, gitu baik, nah kesuwen. Jadilah orang baik. Kamu sudah tahu, asal akalmu jalan. Ya, selama akalmu jernih, kamu akan bisa jadi orang baik. Tanpa harus panjang-panjang diskusi, katanya Marcus. Jadi, waste no more time arguing about what a good man should be. Be one. Wis dadi wong apik. Oke, jadi kalau ada yang tanya, gimana caranya jadi orang baik? Ya jadilah orang baik. Kamu sudah bisa. Masa ada yang tidak bisa jadi orang baik? Bisa. Cuma mungkin kamu tidak mau aja atau malas aja. Pasti bisa. Tidak ada orang yang tidak bisa jadi orang baik asal pikiranmu jernih. Ya kan? Karena di Stoa ini pikiran jernih itu nanti jadi modusnya, mengalahkan segalanya. Terus, kelanjutannya tadi. Kalau sudah harmonis tadi, baik pikiranmu maupun lingkunganmu, yang terjadi apa? Yang terjadi kebahagiaan. Kamu pasti bahagia. Oke. Nah, tadi kan ada yang loncat sedikit. Kalau pingin harmoni, lakukan kebaikan. Gimana caranya kita ketemu kebaikan? Pakai akal sehat, akal jernih. Ya. Jadi harus menggunakan akal sehat. Tidak cuma minyak goreng yang pakai akal sehat. Kamu juga dalam hidupmu harus pakai akal yang sehat, akal yang jernih. Akalmu itu sudah ketumpuk informasimu macam-macam, sehingga seringkali tidak jernih. Ada yang pakai kacamata hitam, jadi lihat apa-apa warnanya hitam kabeh. Ada yang pakai kacamata hijau, lihat apa-apa dianggapnya semua warnanya hijau. Ada yang pakai kacamata merah, lihat apa-apa dianggap merah. Wow, merah itu, PKI itu jangan-jangan. Itu kan. Karena kacamatanya merah. Ada yang pakai kacamata hitam. Wow. Apa-apa dilihatnya hitam. Ada yang pakai kacamata putih, kabeh dianggap putih. Nah, itu jadinya nggak jernih. Yang baik bisa kebalik-balik. Maka katanya kelompok Stoa, jadilah orang baik, jalannya berpikir yang benar, berpikir yang jernih. Orang harus mau objektif dalam berpikir. Itu jalannya kamu nemu kebaikan. Katanya Zeno, kejahatan itu tidak ada. Jahat itu terjadi ketika orang anti dengan akal sehat. Ketika orang menolak berpikir jernih, yang lahir pasti kejahatan. Ketika orang tidak mau berpikir, yang lahir pasti kejelekan. Karena yang bisa menemukan mana baik, mana buruk itu akalmu.
Kenapa kok bukan perasaan, bukan emosi? Kelompok Stoa dikenal agak kritis terhadap emosi, terhadap rasa. Karena emosi sering tidak objektif. Yang baik bisa jelek karena kecenderungan emosi, atau sebaliknya, yang jelek kelihatan baik karena kecenderungan emosi, rasa. Sejelek apapun mungkin pacarmu, bagi kamu kan paling cantik. Itu rasa. Kalau temenmu objektif, enggak kok, dia enggak cantik, kamu kan marah. Ya enggak ya, dia sementara ini ya paling cantik, kecuali ada yang lain besok. Jadi rasa itu kan cenderung ke yang disukai dan anti dengan yang enggak disukai. Ini enggak jernih, yang bisa jernih akal. Kalau kamu bilang, kamulah satu-satunya yang tercantik di dunia misalnya. Loh, pas kamu ngomong gitu itu, tenane, coba objektif. Ya enggak sih, akal itu. Kalau akal disuruh, ya enggak. Di TV-TV yang lebih cantik ya banyak. Ya kan? Kalau akalmu mau jernih ya ora. Cuma kan, ya itu kan untuk PDKT. Jadi, kebahagiaan dalam kebaikan ketemunya dari akal sehat. Maka jagalah baik-baik akalmu biar sehat. Karena itu yang menjamin kamu masih manusia apa bukan. Jaminannya akalmu. Begitu akalmu meleset, ya kemanusiaanmu dipertanyakan. Karena dari situlah lahir kejahatan. Ada orang maling, itu mesti karena mikirnya nggak panjang. Ada orang ngerusak, mikirnya nggak panjang. Ada orang tawuran, mikirnya nggak panjang. Jadi biasakan berpikir agak panjang. Ada cerita bagus dari tradisi Zen. Jadi satu ketika ada guru Zen yang dimintai nasihat seorang prajurit. Guru, saya mau beli kebijaksanaan. Nggak minta ya, beli. Kasih saya kebijaksanaan paling mahal. Akhirnya dikasih. Oke, tapi mahal ini ya. Oke, tak bayar berapapun, dikasih. Katanya guru itu gini, tak kasih kebijaksanaan paling mahal. Sebelum kamu memutuskan sesuatu, majulah 3 langkah dan mundurlah 3 langkah. Baru lakukan keputusanmu. Ini prajuritnya heran. Kayak gini kok mahal apa itu? Iya. Begitu prajurit ini pulang, sampai rumah depan pintu lihat sandalnya orang lain. Istriku sama siapa ini di dalam? Kurang ajar. Begitu buka pintu kamar, bener di kamar ada yang tidur sama istrinya. Meskipun nggak kelihatan wajahnya, dia sudah marah, sudah nyabut pedang ini prajurit. Bunuh aja ini yang sama istriku. Begitu mau bunuh, tadi guru tadi nyuruh aku sebelum memutuskan sesuatu, maju 3 kali, mundur 3 kali. Oke deh, sudah bayar mahal-mahal ya, nggak apa-apa lah. Jadi dia maju 3 langkah, terus mundur 3 langkah karena ada jeda ini, terus istrinya bangun. Yang sama istrinya juga bangun. Lu ngapain kamu kok jalan maju? Ternyata yang sama istrinya ya saudaranya istrinya. Baru dia, selamat aku tadi maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Coba kok langsung brus gitu, wassalam. Ya nasihatnya maksudnya, ya mikir dulu lah, jangan kesusu. Apa-apa itu dipikir, pakai akal sehat. Nanti ketahuan jawabannya, jangan gerusa-gerusu diputuskan. Jadi, boleh kamu, ini nasihat mahal, buat kamu gratis, enggak apa-apa. Jadi kalau mau apa-apa, maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Jangan langsung diputuskan. Mau nembak juga gitu. Kalau meskipun sudah di depannya, sebentar, maju 3 langkah, mundur 3 langkah. Ya, lu siapa ngerti pas kamu maju mundur terus pacarnya datang, wah nggak jadi. Untung tadi urung nembak. Kalau sudah nembak malu kan dirimu. Oke. Jadi pakailah akal sehat. Katanya Zeno ada 4 biasanya, 4 hal yang merusak. Kenapa dia tidak terlalu suka dengan emosi.
Yang pertama apa? Hasrat, keinginan. Keinginan ini biasanya orang itu kalau sudah ingin sesuatu, kejernihan pikirannya agak keruh. Dipertanyakan. Kalau sudah karep itu biasanya sudah tidak jernih lagi. Ketakutan juga begitu. Kalau masih ada yang bikin kamu takut, itu biasanya nggak jernih pikiranmu. Yang kamu pikir gimana caranya selamat gitu dok. Kadang mengorbankan banyak hal. Kesenangan. Kalau sudah senang, wah, main game bisa 3 hari 3 malam. Ada kan yang begitu, sampai tewas main game, itu kesenangan. Kan kemarin saya baca ada yang sampai tewas main game di warnet sampai 3 hari 3 malam dan meninggal di warnet. Itu kan kesenangan yang merusak. Kadung seneng sama WA, kadung seneng sama Facebook, pokoknya ndak pernah lepas dari tangan. HP dicas aja dipegangi terus ngalang-alai sedang ngapain itu ya. Jadi HP sekarang jadi yang mengendalikanmu. Kayak binatang yang dikasih apa? Ditali itu, yang nali itu ya HPmu itu. Kamu selalu ke situ. Oke, jadi kesenangan. Hati-hati dengan kesenangan. Kesenanganmu apa? Itu kadang-kadang bikin pertimbanganmu nggak jernih. Wis kadung seneng. Nanti boleh kamu tulis di kamarmu besar-besar, hati-hati dengan keinginan, ketakutan, kesenangan, dan rasa sakit. Kalau rasa sakit ini biasanya dihindari. Rasa sakit, rasa nggak enak itu biasanya orang cenderung lari. Itu juga bikin pikiran nggak jernih. Dosen mau ngasih tugas, mau dikasih tugas nggak? Nggak usah pak, karena kamu membayangkan susahnya bikin tugas. Kamu ndak mikir loh, kalau bolak-balik bikin tugas lama-lama kamu terbiasa loh. Punya pengalaman nulis itu luar biasa. Tapi kamu lebih suka menghindar karena membayangkan susahnya bikin tugas. Mau wajib bikin tesis atau tesis bisa diganti bayar saja. Bayar saja pak, mungkin gitu seandainya ditawari. Kenapa? Kamu membayangkan sakitnya bikin tesis. Tidak melihat manfaatnya, kamu hanya menghindari susahnya. Nah itu rasa sakit. Orang biasanya nggak jernih mikirnya. Keinginan, ketakutan, kesenangan, rasa sakit, kamu waspadai. Karena sering bikin pikiranmu nggak jernih. Oke. Jadi gantilah 4 itu dengan berpikir jernih. Keinginanmu itu masuk akal enggak? Ketakutanmu itu masuk akal enggak? Kesenanganmu itu porsinya berapa persen harus dituruti, berapa persen harus dijauhi. Rasa sakit juga begitu. Dari situ kamu akan bisa menjalankan milih yang baik. Kalau sudah, kamu akan bahagia karena hidupmu harmonis, lahir dan batin. Itu rumusnya Stoa. Nah, ini teori self-preservation. Apa ndak boleh Pak? Kita punya hobi, punya kesenangan, ingin kaya, ingin kepuasan tertentu, boleh. Cuma hati-hati melampiaskannya. Self-preservation itu melestarikan dirinya sendiri. Biar hidupmu enak, hidupmu nyaman, hidupmu bahagia. Hakmu untuk makan enak, hakmu untuk tidur nyenyak, hakmu untuk seneng-seneng ya, self-preservation itu. Tapi kayak Epikuros kemarin, jangan sampai kontraproduktif. Maunya seneng-seneng, akhirnya susah. Kayak yang minum oplosan itu kan, maunya seneng-seneng. Tapi akhirnya, wallahu a'lam bishawab. Innalillahi. Nah, itu kontraproduktif namanya. Ya seneng sama game ndak apa-apa, seneng sama internet ndak apa-apa, seneng sama WA ndak apa-apa, tapi penuhilah secukupnya. Dalam rangka apa? Self-preservation. Self-preservation itu melestarikan dirimu biar nggak cepat punah. Loh yo,
Kalau kamu punah itu kan secara eksistensial maupun secara esensial. Kamu main game terus sekarang, ya mungkin masih hidup, tapi waktumu habis sia-sia. Temanmu sudah ngapain, kamu masih ngapain. Oke, jadi self-preservation. Jaga dirimu, lestarikan dirimu. Kalau ada yang kamu senengi, ya puaskan secukupnya. Kalau ada yang kamu takuti, ya kendalikan secukupnya dan seterusnya. Biar kamu tetap lestari jadi manusia. Kalau enggak, ya dirimu bisa punah nanti. Kamu yang sejati enggak keluar. Yang keluar kamu yang iseng, kamu yang seneng-seneng, kamu yang bukan aslinya. Karena kamu enggak memberikan sepenuhnya. Suka lihat TV ya enggak apa-apa, ini sekedarnya saja. Jangan pulang dari kampus di depan TV sampai malam cekelani remote. Enggak pindah-pindah. Acaranya enggak enak semua ya enggak apa-apa, diganti channel. Oke, itu enggak self-preservation namanya. Terus, jadi ini ya, ini pikiran-pikirannya diawali dari Zeno. Nanti kita lihat gagasan-gagasan tokoh-tokoh utamanya satu-satu. Ini selanjutnya katanya Zeno. Saya bilang tadi ya di awal Zeno dari Citium, bukan Zeno dari Elia. Karena nama Zeno itu banyak. Ada yang menganalisis dia satu akar kata sama Zen. Tapi enggak tahu juga. Ya memang ada kata-kata Zenonya, Zennya. Kalau yang nonton kartun Dragon Ball juga ada Zeno sama. Ya, yang nonton Dragon Ball Super itu. Ya, itu yang paling jagoan di antara jagoan itu. Padahal kecil. Oke, yang enggak suka kartun enggak ngerti mesti. Terus tidak ada ini katanya, yang bisa mengusik kebahagiaan orang yang makomnya sudah wise, sudah bijaksana. Orang bijaksana itu tidak bisa sumpek. Kenapa? Tidak ada yang bisa mempengaruhi dia. Dia sudah kokoh. Uraiannya begini, misalnya, anggap apa yang paling bikin kamu tidak bahagia? Wah, saya nggak bahagia karena nggak lulus-lulus. Saya nggak bahagia karena kan banyak itu kamu munculkan di pikiranmu. Terus kamu galau. Kuncinya sebenarnya sederhana. Kamu jadi galau karena macam-macam tadi, karena kamu pedulikan semua itu. Cara paling gampang menghadapi itu semua, nggak usah dipedulikan. Nggak usah dimunculkan di pikiranmu, selesai. Pak, tesisku lho Pak, ndak dadi-dadi. Lah salah mbok pikir terus. Emangnya nek mbok pikir terus tesismu jadi tiba-tiba kan enggak? Iya kan? Ya udah dikerjain aja tanpa harus galau. Wah ya memang satu-satunya jalan dikerjain. Ngapain energinya double, satu buat ngerjain, satu buat galau. Ya kerjain aja nggak pakai galau. Yang bikin galau kan karena kamu tampilkan sendiri di pikiranmu, terus kamu sumpekkan dirimu. Kamu sumpekkan sendiri dirimu. Itu yang kuncinya sehingga kamu sumpek hidupmu. Wah ini ndak bisa Pak. Saya mikir nggak ketemu jawabannya. Ya sudah, kalau nggak ketemu ngapain dipikir terus. Wong ndak bisa ketemu jawabannya. Ya sudah, kalau bahasa fikihnya mauquf aja. Kalau ada masalah mauquf, ndak bisa dijawab, selesai. Nggak usah dipikir terus. Wong dipikir jelas-jelas kamu ndak bisa jawab kok. Biarin aja. Nah, jadi kuncinya apa? Biar kamu nggak sumpek, ndak usah dibikin sumpek. Kalau nggak bisa dikerjain, ya ndak usah dikerjain. Kalau bisa, ya kerjain semampumu. Kan cuma itu dok rumusnya. Jadi orang yang bijaksana itu ndak bisa sumpek. Makanya kalau diilustrasikan film-film itu bagian tokoh yang bijaksana kan mesti senyum terus. Nggak pernah merengut karena nggak ada yang bikin dia sumpek. Nggak bisa ya sudah, memang nggak bisa. Oke. Jadi yang bikin kita galau ternyata apa? Ya penilaian kita sendiri. Yang bikin kamu nggak bahagia dirimu sendiri.
Cuma itu. Jadi tidak ada yang bisa mengusik kebahagiaan orang yang bijaksana. Orang bijaksana biasanya stabil, tenang, tidak gampang terpengaruh. Karena dia sudah ngerti porsi-porsinya. Oke, terus. Nah, katanya Markus lagi. Reject your sense of injury and the injury itself disappears. Tolaklah rasa sakit itu dan rasa sakit itu akan hilang. Jangan mau lama-lama sakit. Patah hati misalnya, kasih waktu aja secukupnya. Atau tolaklah. Diputus sih diputus. Nggak pakai sakit sih ya biasa aja. Kemarin berdua, sekarang sendiri. Kan cuma itu aja situasinya. Kalau kamu nggak mau sakit, nggak akan sakit. Hanya kamu mau sakit sih. Akhirnya dipikir-pikir sendiri, dibikin-bikin puisi sendiri, dibikin terus. Jadi terus kamu sumpek sendiri. Jadi tolak aja rasa sakit itu. Habis dimarahi dosen, sakit hatiku. Lah ngapain? Aku nggak mau sakit. Nggak sakit. Tapi karena kamu mau memasukkan rasa sakit itu dalam dirimu, ya sakit. Jadi reject your sense of injury and the injury itself disappears. Wong kamu baca WA aja kadang mangkel, kadang marah, kadang sakit, lu ngapain? Wong yang bikin ngawur kok, kadang ngarang-ngarang, kadang bohong. Wong kamu sudah ngerti hoak itu loh, kamu marah. Lah kok mau-maunya kamu menghabiskan energi untuk marah terhadap sesuatu yang tidak ada hubungannya sama dirimu. Kamu sakit tentang sesuatu yang menurut kamu itu tidak benar kok bikin kamu sakit, ya nggak usah. Jadi reject, tolaklah rasa sakit itu dan dia akan hilang. Itu yang katanya Marcus Aurelius. Jadi jangan mau sakit, jangan mau galau. Kuncinya lagi-lagi ternyata di pikiran. Kamu sendiri yang mendramatisir. Sehingga kasus biasa-biasa kayak film India. Jadi kamu terus nangis padahal ya biasa aja. Ya kayak kapan tadi apa ya, saya dapat WA yang anak kecil ayamnya mati terus dia nangis itu. Itu kan ayam mati biasa, tapi ya karena anak kecil nangis. Kalau kamu ikut nangis juga, itu baru bahaya. Jadi yang kayak gitu kamu nggak bisa menolak. Ada banyak hal yang sudahlah, itu tidak penting. Oke, terus. Dan itu nanti hubungannya dengan kontrol kita atas keinginan. Manusia itu memang fitrahnya dia bahagia kalau keinginannya tercapai. Berarti kunci kebahagiaanmu ada di keinginan. Maka pinter-pinterlah menegaskan keinginan. Begitu kamu keliru, kamu sedang bunuh diri. Bikin keinginan, rancang keinginan yang dalam kontrolmu, kayak tadi. Bukan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Jadi, karena kalau kamu menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu, hasilnya pasti kecewa. Jangan menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Wong kamu sudah jelas sekarang semester 14 sudah mau kena DO. Saya cita-citanya cum laude, Pak, tercepat terbang. Wis ora iso jelas itu. Daripada kamu stres mending sudah sing penting lulus. Ya, jadi jangan menginginkan sesuatu yang di luar jangkauanmu. Nanti lihat artis di TV kamu jatuh cinta, pokoknya aku harus dapat dia. Ya, tidak mungkin, jauh. Wong artis itu, kamu siapa? Kan begitu. Nanti daripada kamu stres, tidak karuan juntrungannya loh. Ya cukup kamu beli kaca aja, lihat di kamar. Oke, jadi jangan menginginkan yang di luar jangkauan. Ukur kekuatanmu. Terus, karena kamu bisa kecewa kalau salah menetapkan keinginan.
Saya Pak, mulai sekarang ingin tiap malam sholat tahajud. Mulai jam 1 sampai subuh. Nggak putus-putus. Wis kecewa mesti kamu nanti. Ya. Kenapa? Mungkin di luar jangkauanmu, wong kamu sholat subuh, ayo. Iya. Jadi inginkan yang dalam jangkauanmu. Itu penting bagi yang tidak ingin stres. Oke. Karena itu, kalau tiba-tiba terbersit apapun yang menurutmu itu di luar jangkauanmu, kalimatnya Stoa apa? You are nothing in relation to me. Kamu tidak ada hubungannya sama aku. Jadi jauh-jauh. Jalan-jalan di mall, lihat orang belanja baju banyak sekali, harganya ratusan ribu. Kamu mau beli kaos 40.000 aja diwolak-walik pintu. Nah, lihat orang itu, you are tidak ada hubungannya sama aku. Kita beda dunia. Nggak usah membayang-bayangkan, menginginkan yang kayak yang kamu lihat. Nanti kamu malah stres sendiri. Jadi kamu harus punya senjata ini tadi. You are nothing in relation to me. Ada cowok cewek pacaran, cakep, cowoknya cakep, ceweknya cakep, kamu nonton. Kamu jomblo sudah bertahun-tahun. Biar nggak galau apa? You are nothing in relation to me. Kamu nggak ada hubungannya sama aku. Kita dunianya beda. Nah, lo itu lebih simple. Lah daripada kamu stres, kamu mangkel marah, malah menghabiskan energi kayak tadi untuk yang sia-sia. Biarin aja lah. Mereka punya dunia sendiri, aku punya dunia sendiri. Aku cukup nonton TV sendirian. Di kamar sendirian, makan sendiri, masak sendiri. Oke. Yuk bikinlah nanti narasi-narasi untuk lebih baik sendiri. Lebih merdeka sendiri. Sudah apa-apa lah untuk menghibur diri. Jadi inginkan yang bisa kamu kontrol. Untuk yang tidak bisa kamu kontrol, kok tiba-tiba kamu berhasrat, katakan you are nothing in relation to me. Kamu tidak nyambung lagi, kita frekuensinya beda. Nah gitu aja kan, lebih nyaman, lebih enak daripada kamu stres. Ada orang dinasehati, baik-baik nggak manut, oh ya sudah, you are nothing in relation to me, kita beda jalur. Kan gitu. Kamu kan sering begitu, ada orang pikirannya beda sama kamu, terus kamu marah-marahin, dia juga marah-marahin kamu. Frekuensinya beda, dia apa-apain ya nggak nyambung. Tinggal kamu putus saja ya, kita frekuensinya beda. You are nothing in relation to me. Kita beda dunia. Nah, jadi itu caranya untuk bahagia. Kontrol keinginan. Dari situlah nanti kamu ketemu kebebasan. Kalau ada yang tanya bebas itu apa? Bebas itu inginkan yang berada dalam kontrolmu. Jangan inginkan sesuatu yang berada dalam kontrol orang lain. Kalau cita-citamu menginginkan sesuatu yang jadi milik atau dikontrol orang lain, maka saat itu juga kamu jadi budak. Budaknya siapa? Budaknya orang lain yang mengontrol keinginanmu tadi. Kalau cita-citamu misalnya jadi PNS, dan menurutmu di luar kontrolmu, maka kamu akan jadi budak orang yang mengontrol penerimaan PNS. Kalau cita-citamu ndak jomblo lagi, punya pasangan, padahal di luar kontrolmu, kamu akan dikontrol orang yang bisa ngasih kamu pasangan atau menjanjikanmu jadi pasangannya. Ya kan? Kalau cita-citamu harta, padahal itu belum waktunya dan di luar kontrolmu, maka kamu akan jadi budak orang yang bisa memberikanmu harta. Namanya jadi nggak bebas. Maka kalau kamu ingin bebas yang sejati, inginkan yang hanya dalam kontrolmu saja. Yang di luar kontrolmu nggak usah diinginkan. Jangankan di luar kontrolnya orang lain, di luar kontrolnya Allah pun jangan
Tagih-tagih ya Allah kok dulu aku anaknya orang desa, mbok aku anaknya presiden apa anaknya menteri. Ya kalau kamu yang diinginkan itu, kamu jadi tidak bebas. Kebebasan itu inginkan yang dalam kontrolmu. Jangan nagih sesuatu yang di luar kekuasaanmu. Dan kamu nggak dosa kok kalau hanya menginginkan yang dalam kontrolmu. Nggak apa-apa, wong kekuasaanmu cuma itu. Agama kan mengajarkan begitu. Kalau kamu sholat, nggak kuat berdiri, ya duduk. Nggak usah iri dengan orang yang bisa berdiri. Yang berdiri juga begitu, jangan iri, enak ya itu sholatnya duduk. Kalau pengen sholat duduk, sakit dulu. Kan begitu. Masing-masing punya jatahnya sendiri-sendiri. Ya mungkin jatahmu sekarang masih jomblo, yang lain jatahnya sudah punya pasangan, itu biasa. Jadi tidak harus menginginkan yang di luar kuasamu. Kecuali janjane sudah dalam kuasamu, kamu nggak jomblo lagi. Tapi kamu milih jomblo, wah itu rasa dhewe nanti. Iya, kamu akan galau mesti. Harusnya kamu ambil, tidak kamu ambil. Jadi bebas yang sejati itu apa? Bebas yang sejati itu menginginkan yang dalam kontrolmu. Bukan yang di luar kontrol. Mari kita demo biar Donald Trump gak jadi presiden Amerika lagi. Kejauhan. Hasilnya mesti stres. Jadi ya yang deket-deket lah. Terlalu jauh kalau Donald Trump. Ya orang Indonesia ya presiden Indonesia. Kalau gak kuat ya gubernur. Gak kuat ya bupati. Kalau masih gak kuat ya Pak RT, Pak RW misalnya loh. Itu kan dalam jangkauanmu. Bukan yang di luar jangkauanmu. Kalau mimpimu terlalu besar, hasilnya kecewa. Atau kamu jadi budak yang bisa mewujudkan mimpimu. Jadi bebaslah. Bebaslah berarti apa? Inginkan hanya yang berada dalam jangkauanmu. Terus yang kedua, lanjutannya kebebasan. Kenapa sih ada yang tidak terjangkau? Ya, karena all can be free internally in mind, none can be free without in body. Kita itu akal sih bisa bebas, cuma mewujudkan isinya akal itu tidak bebas. Kamu mikir apa saja kan bisa, boleh. Tidak ada sanksinya malah. Satu-satunya yang bisa bebas murni itu kan cuma mikir, akal. Cuma mewujudkan pikiran itu tidak bebas. Kita sudah terikat. Kamu mikir seandainya aku bisa terbang ya, bisa di pikiran. Tapi kalau mau diwujudkan, kamu harus punya uang dulu terus naik pesawat. Tidak bebas. Kalau nggak punya uang ya tidak bisa kamu bisa terbang. Ya kamu loncat dari atas gunung ya terbang sebentar. Terus wassalam. Ya kan? Can be free, kita nggak bebas. Kalau mau diwujudkan nggak bebas sudah. Pak saya pengen jadi presiden, bebas. Begitu ingin mewujudkan, itu baru nggak bebas. Macem-macem sudah halangannya, nggak sesederhana mikir. Makanya dulu pernah saya bilang, kebebasan yang sejati bisa dalam pikiran. Dalam hidup sehari-hari, halangannya banyak. Macem-macem, in body. Mungkin kamu sumuk, pinginnya segera kayak gini, pingin nyopot baju, terus kipas-kipas. Seneng ini sudah. Tapi kan begitu banyak orang di sini kan kamu nggak bisa. Kalau kamu nyopot baju di sini, yang lain mesti bubar baunya. Lo kan nggak bebas kan kamu nyopot baju akhirnya. Kenapa ada yang lain? Tapi di pikiran tadi kamu bebas. Menginginkan itu kan dalam pikiran. Bebas, kamu bisa. Kalau sekedar menginginkan bisa apa saja. Tapi kalau kamu tidak hati-hati, ketika keinginan ini kamu wujudkan, kamu akan dicegat oleh banyak sekali halangan. In body, realitas sehari-hari. Jadi rumusnya di situ. Itulah kenapa biar kamu nggak kecewa, aturlah keinginanmu. Biar nggak terlalu banyak kecewa.
Jadi cita-citamu apa sih? Keinginanmu apa sih? Sesuaikan dengan kondisimu. Tidak sesuai juga tidak apa-apa, tapi ketika tidak sesuai, lahirnya kekecewaan atau perbudakan tadi. Kamu mikir memperkosa orang, itu kan di pikiran nggak masalah, nggak ada orang hukum kamu, nggak ada orang kamu saya tuntut karena membayangkan memperkosa aku toh, nggak iso. Kamu baru dituntut kalau perkosa beneran. Jadi bebas, pikiranmu itu kamu bikin apa aja bebas. Kamu ditolak, nembak ditolak terus awas ya kamu nolak aku tak bayangke engko awas. Lalu bayangke itu kan bebas di pikiran. Nggak ada orang bisa nyegat kamu bayangke sopo, itu kan nggak bisa. Sekarang kan kadang nggak cuma bayangkan, gambarkan, gambar pakai Photoshop itu. Bisa kayak gitu kan. Cuma ketika sudah masuk Photoshop, itu sudah halangannya banyak. In body kamu bisa dipenjara kalau gambar aneh-aneh. Itu sudah in body. Kalau in mind, bebas. Murni masih ada di pikiran, itu bebas. Tidak ada orang dituntut, nggak ada orang dimarahi. Pak, saya membayangkan seandainya saya jadi wali, Pak. Nah itu kan orang, ya ora apa-apa, mikir rodok ya ora apa-apa, cuma di pikiran. Tapi kalau mau diwujudkan, halangannya banyak. Jadi rumusnya itu, kebebasan itu bisa dalam kamu mikir. Tapi begitu mewujudkan bebas, kamu akan ketemu banyak sekali halangan-halangan. Karena hidup ini coraknya katanya Stoik tadi fatalistik. Terus, oke, ini rumus terakhirnya, realistis. Realistis itu apa? Do not seek to have everything that happens as you wish, but wish for everything to happen as it actually does happen. Jangan berusaha agar segalanya terjadi seperti yang engkau inginkan, namun inginkanlah agar segalanya terjadi seperti yang seharusnya terjadi. Jadi inginkan yang seharusnya, bukan inginkan sesuai keinginanmu. Bukan mengusahakan sesuai keinginanmu. Jadi saya pinginnya sih nggak belajar Pak, tapi nilaiku bagus. Nah, itu karepmu lah ngono kuwi. Itu loh. Sunnatullahnya kalau pingin nilai bagus, belajar. Jadi berusahalah agar yang kamu inginkan itu yang seharusnya terjadi. Hidupmu lebih damai. Hidupmu akan tenang. Kalau yang kamu inginkan jadi basisnya bukan keinginanmu tapi realitasnya. Itulah yang namanya realistis. Ya saya realistis saja Pak. Kalau jadi miliuner mungkin tidak bisa. Jutawan mungkin bisa lah kalau besok kira-kira kerjaan saya ini, itu namanya realistis. Yang kamu hitung bukan keinginanmu. Kalau manut keinginanmu sih pengenmu jadi orang paling kaya se-Indonesia, tapi ya orang mungkin. Nah itu namanya melihat fakta berdasarkan realitas, bukan berdasarkan keinginanmu. Itu namanya realistis. Kuncinya hidup tenang itu hidup yang realistis. Pak kalau wajah saya kayak gini ya asal punya pasangan aja alhamdulillah. Itu lebih nyaman daripada saya Pak kulitnya putih, rambutnya panjang. Ya wis. Susah nyarinya. Ada kuda putih. Kulitnya putih, rambutnya panjang. Oke, jadi hiduplah realistis saja. Sesuai standarmu, ya kamu yang bisa ngitung. Kayak tadi loh, yang dalam kontrolmu. Di luar itu jangan. Terus ini yang teori lain dari stoicisme, namanya teori apate. Apate itu nanti jadi akar kata, kalau bahasa Indonesia namanya apatis. Apatis itu kan kesannya sudahlah, tidak usah mikir hasilnya, paling ya begitu kan, itu apatis. Cuma arti aslinya begini ya, apatis itu apa? Orang melakukan sesuatu tanpa mikir hasilnya.
Yang penting lakukan aja sebaik-baiknya sesuatu itu. Mbo hasilnya apa nanti. Itu apa tuh? Gambarannya kayak orang mana. Orang mana yang ndak mikir panahku nanti hasilnya kayak gimana. Mikirnya gimana caraku manah paling baik. Itu apa tuh? Aku ndak tahu besok IP ku bisa 4 apa ndak. Yang penting aku belajar sekuatku. Itu apa tuh? Aku ndak ngerti ngaji filsafat ini aku paham apa enggak. Yang penting teko sak kuat-kuatku ngantuk tak tahan-tahan. Itu apa tuh? Apatis. Jadi hidup itu rumusnya ini. Kita ndak bisa menguasai hasil tapi kita menguasai proses. Itu tadi yang saya bilang, kelompok Stoa ini banyak diadopsi nanti gagasannya oleh agama-agama baik Kristen maupun Islam. Kamu kan menyebutnya hari ini bau as'ariyahnya kan ada. Jadi kita menguasai usaha tapi tidak menguasai hasil. Itu namanya kalau di Stoa kiasannya kayak orang mana. Apakah panahnya nanti tepat sasaran atau enggak masalah. Yang penting kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Seandainya enggak tepat, kita enggak menyesal. Yang penting kamu sudah belajar sekeras mungkin. Kalau hasilnya enggak maksimal, kamu enggak menyesal. Tapi kalau kamu enggak belajar sekeras mungkin, hasilnya kok enggak maksimal, kamu pasti menyesal. Karena, duh tadi mbok aku serius dikit. Kayak kamu nggarap tesis atau nggarap skripsi itu loh. Waduh ini sudah mepet waktunya. Udahlah yang penting ono tulisannya. Mungkin besok-besok kamu menyesal. Coba dulu aku nulisnya agak serius dikit. Ada menyesalnya. Maka katanya orang-orang Stoa, hidup itu perhatikan proses. Berikan semuanya. Kalau kamu punya 100%, berikan 100%. Jangan tanggung-tanggung. Kita kan sering apa-apa itu, nanti kan bisa. Segini aja dulu, besok lagi. Selalu begitu. Biasanya hasilnya nanti menyesal. Aduh, coba tak kerjain kemarin. Sekarang ada tugas lagi. Double deh. Coba kemarin sudah selesai, sekarang lebih enteng. Salahmu dewe. Ya kan? Aduh, bolak-balik tugas, nambah lagi. Yang kemarin aja belum nih. Padahal yang kemarin waktunya banyak. Karena kemarin kamu tidak ngasih 100%, sekarang kamu dituntut 300%. Hasilnya menyesal, maka kiasannya kayak mana. Tidak usah peduli hasilnya nanti kayak apa. Yang penting sudah memberikan semuanya. Kalau hasilnya belum maksimal, ya sudah itu jalannya mungkin. Takdirnya mungkin. Nah itu kiasannya pemanah. Teorinya namanya apate. Di Indonesia konotasinya agak negatif, apatis. Apatis itu kalau di Indonesia kan, alah paling-paling begitu hasilnya kan gitu. Ya, tapi maksud awalnya tidak begitu. Maksud awalnya itu lakukanlah sesuatu yang tadi berada dalam jangkauanmu, dalam kontrolmu semaksimal mungkin. Hasilnya apa? Wallahu a'lam. Kalau di agama kan Allah itu kan tidak menghisap hasilnya, tapi menghisap prosesnya. Sejauh mana usahamu mendekati dia, itu nanti yang dihisap. Sukses apa enggak, wallahu a'lam juga. Wong kita memang kuatnya, yang kita kuasai cuma proses. Minum ini kan usaha, semaksimal mungkin. Ya, jangan sambil ngomong nanti keselak, itu namanya semaksimal mungkin. Kalau bisa minum, mungkin minum tak tahan-tahan nanti saja. Nanti selesai ngaji menyesal. Coba tadi minum. Sekarang ndak habis deh minumannya. Jadi menyesal. Maka apa-apa itu maksimal. Yang minumnya belum habis dihabisin. Ya, daripada nanti ketendang. Oke, jadi baik buruk, menyesal tidak menyesal itu tergantung berapa persen usaha yang diberikan.